Filipi pasal yang kedua ayat 9-11. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim Bapa. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Matius 28 ayat yang ke-19. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat ke-16. Oleh iman dalam nama Yesus, orang ini yang kamu lihat dan kamu kenal telah menjadi kuat. Iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan kesembuhan sempurna kepadanya di hadapan kamu semua. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ke-12. Maka kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Yesus inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan, namun dia telah menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Markus pasal 16 ayat 17-18. Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau mereka meletakkan tangan ke atas orang-orang yang sakit, orang-orang itu akan sembuh. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat ke-18. Beberapa hari lamanya wanita itu terus-menerus berteriak begitu. Paulus hilang kesabarannya sehingga ia menoleh lalu berkata kepada roh itu, atas nama Yesus Kristus saya perintahkan engkau keluar dari wanita ini. Saat itu juga roh itu meninggalkan wanita itu. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Maka Paulus berkata, baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan, dan ia sendiri menegaskan kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang sesudah dirinya, yaitu Yesus Kristus. Ketika mendengar hal ini, mereka pun dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Namun ketika mereka percaya kepada kabar baik yang diberitakan Filipus tentang kerajaan Elohim dan tentang nama Yesus Kristus, mereka pun dibaptis, baik pria maupun wanita. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius pasal ke-19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Beberapa di antaramu dulu memang seperti itu, tetapi sekarang kamu telah dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Elohim kita. Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat yang ke-27. Kemudian Barnabas datang kepadanya, lalu membawanya kepada rasul-rasul. Barnabas menceritakan kepada mereka tentang bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya. Barnabas memberitakan juga tentang bagaimana beraninya Saulus mengajar di Damsyik dengan nama Yesus.
Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 29-31. Sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami, dan karuniakanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan, lakukanlah tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban melalui nama Yesus, Putra-Mu yang kudus. Setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan ucapkanlah syukur kepada Elohim Bapa kita melalui Dia. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama sampai kedua. Saudara-saudaraku, kami sudah memberi teladan kepadamu bagaimana kamu harus hidup dan menyenangkan Elohim. Dan sekarang kami meminta dan menasihati kamu dalam Tuhan Yesus agar kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kamu sudah mengetahui perintah-perintah yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 23. Kita menerima apa saja yang kita minta dari Dia, sejak kita memelihara perintah-perintahnya dan melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya dalam nama Putranya, Yesus Kristus, dan saling mengasihi seorang terhadap yang lain, sebagaimana Dia telah memberi perintah kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa saja yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kau minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Matius pasal ke-18 ayat yang ke-20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Yohanes pasal ke-16 ayat 23 sampai 24. Pada hari itu, kalian tak akan bertanya apa-apa lagi kepadaku. Percayalah, apa saja yang kalian minta kepada Bapa atas namaku, itu akan diberikan Bapa kepadamu. Sampai saat ini, kalian belum minta apa-apa atas namaku. Mintalah, maka kalian akan menerima, supaya gembiramu sempurna. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 11 sampai 12. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, agar Elohim melayakkan kamu bagi panggilannya, dan oleh kuasanya Dia dapat menyempurnakan setiap kehendak untuk berbuat baik dan menyempurnakan pekerjaan imanmu, supaya nama Yesus Kristus Tuhan kita dipermuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan anugerah Elohim dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal ke-15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ketiga. Kepada jemaat Elohim di Korintus yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, bersama semua orang di segala tempat yang memanggil nama Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita dan Tuhan mereka. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.